Perkenalkan, saya Tirta Manusia Simonsong. Saya akan menjelaskan tentang basic jaringan komputer yang diajarkan pada minggu ke-6 di kelas pengantar informatika. Pertama-tama kita akan mengetahui alurnya dulu. Alurnya itu yang diawalkan dari pertama yaitu konsep dasar jaringan, lalu yang kedua itu ada 5 layer TCP/IP, protokol, dan 7 OSI model. Terus yang ketiga ada layanan dan manfaat jaringan. Yang pertama itu ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu dibagi dua, yaitu wired networks dan wireless networks. Yang wired networks itu ada dial-up atau dial-up dan broadband. Terus yang kedua itu wireless networks. Wireless networks yaitu ada WLAN, W1, MAN, LAN, dan PAN. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari wired networks dulu ya. Yang pertama itu ada dial-up. Dial-up adalah jenis komunikasi antar komputer dengan menggunakan saluran telepon dan modem. Jadi, dial-up adalah cara menghubungkan komputer ke internet dengan menggunakan saluran telepon. Terus, koneksi menggunakan teknologi dial-up, proses yang terjadi adalah komputer melakukan pemanggilan telepon melalui modem kepada penyelenggara jasa internet. Setelah terhubung, komputer baru dapat mengakses internet. Dalam networking diartikan sebagai perangkat protokol eh, dan juga software yang digunakan sebagai penghubung antara hardware yang berupa komputer terhadap ISP atau Internet Service Provider. Terus yang kedua dari wired networks itu ada broadband. Apa itu broadband? Jadi internet broadband adalah jenis koneksi internet yang biasa digunakan di rumah-rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya pengguna internet. Keunggulan internet broadband adalah biaya langganannya cenderung lebih murah, namun bila jumlah pengguna atau penggunaan internet sedang banyak, kecepatan yang didapatkan oleh setiap pengguna akan berkurang. Nah, tadi yang saya bilang internet broadband itu yang biasa dipakai rumah-rumah. Kalau yang biasa dipakai rumah-rumah itu ada digital subscriber line atau DSL, terus ada kabel modem. Lalu yang biasa dipakai secara komersial adalah Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabyte Ethernet standar. Nah, secara keseluruhan, koneksi broadband memberikan pengalaman internet yang lebih cepat, efisien, dan nyaman dibandingkan dengan dial-up yang seringkali digunakan pada masa lalu ketika opsi interkoneksi internet dengan kecepatan tinggi tidak tersedia secara luas. Nah, sekarang kita masuk ke wireless data communication, yaitu ada WLAN, W1, MAN, dan MAN, LAN, dan PAN. Yang pertama kita akan masuk ke WLAN dulu. WLAN kepanjangannya dari Wireless Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer skala lokal yang menghubungkan perangkat dalam area kecil menggunakan media perantara. Terus yang kedua itu ada W1. W1. W1 adalah suatu jaringan komputer wireless skala besar yang memiliki cakupan geografis luas yang menghubungkan berbagai perangkat menghubungkan berbagai perangkat dari beberapa wilayah, kota, negara, bisa juga hingga antar benua. Contohnya adalah 4G. Tetapi W1 ini mempunyai masalah keamanan, yaitu masalah keamanannya adalah karena wireless itu mudah didapat pencegat gitu loh. Terus yang ketiga kita masuk ke LAN atau Local Area Networks. LAN adalah sebuah jaringan komputer skala lokal yang menghubungkan perangkat dalam area kecil. Server berada servernya itu berada dalam jarak yang berdekatan. Contoh misalnya ruangan yang sama, terus ada di gedung perkantoran atau kampus. Nah, lalu ini ada beberapa topologi jaringan komputer yang bisa kita pelajari. Ada topologi bus, topologi cincin, dan topologi star. Topologi topologi bus yaitu
Dia menggunakan jalur bersama, terus perangkatnya bergiliran menggunakan saluran. Lalu ada topologi cincin. Topologi cincin dia itu bentuknya melingkar. Jadi pesan beredar hingga mencapai sumbernya. Terus yang ketiga, itu ada topologi bintang atau topologi star. Jadi semua pesan akan dikirim ke node pusat yang mengarahkan pesan ke tujuannya. Jadi jadi kalau misalnya ada kabel yang keputus di bagian sini, jadi dia tidak akan mengganggu di bagian yang lainnya gitu loh. Lalu kita masuk ke Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jenis komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Karena dia itu namanya aja udah metropolitan. Berarti kalau metropolitan berarti dia lebih besar lagi gitu loh dari LAN. Terus yang terakhir itu ada PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja, karena dia personal gitu loh. Kayak misalnya eh, hotspot WiFi ke laptop gitu loh misalnya. Lalu kita akan masuk ke 7 OSI model. 7 OSI model dan 5 TCP layer. Yang pertama itu ada 5 TCP layer. Yang layer pertamanya yaitu ada physical layer. Physical layer ini mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Terus yang kedua itu ada network access. Berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layer ini terdapat protokol-protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan juga frame relay. Terus yang ketiga itu ada internet layer. Internet layer memiliki fungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Terus yang keempat itu ada transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer, mempunyai dua protokol yaitu TCP dan UDP. Terus yang kelima itu application layer. Application layer ini berfungsi menyediakan service-service terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Lalu kita masuk ke 7 OSI model. Yang pertama, pada layer pertama yaitu ada physical layer. Merupakan layer terendah dalam model OSI dan berkaitan dengan peralatan fisik seperti perangkat network, kabel, dan perangkat keras lainnya. Lalu physical layer bertanggung jawab atas koneksi fisik antara setiap perangkat dengan menyimpan informasi dalam bentuk bits yang kemudian akan ditunjukkan kepada data link layer. Terus lanjut yang kedua itu ada data link layer. Data link layer bertanggung jawab atas pengiriman dari node satu ke node yang lainnya, serta memastikan pemindahan data bebas dari kesalahan. Yang lanjut kita ke network layer, layer yang ketiga. Jadi network layer ini bekerja pada bagian transmisi data dari satu host ke host yang lainnya, yang berada pada network lainnya. Terus yang keempat itu ada transport layer, menyediakan layanan kepada application layer dan mengambil layanan dari network layer. Data yang diambil pada lapisan ini disebut sebagai segmen yang bertanggung jawab untuk end-to-end delivery dari pesan lengkap. Lapisan ini juga menyediakan acknowledgement dari data yang berhasil transmisi dan retransmisi lagi data jika kedapatan error. Terus yang kelima itu ada session layer, bertanggung jawab atas pembentukan koneksi, perawatan sesi, dan autentikasi, serta memastikan keamanan. Terus ada yang layer keenam yaitu presentation layer. Presentation layer juga disebut translation layer. Data dari aplikasi diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Terus yang ketujuh itu ada application layer, diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Aplikasi-aplikasi ini menghasilkan data
yang harus ditransfer melalui jaringan. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Lalu, apa sih perbedaan 7 OSI model dan 5 layer TCP/IP protokol? Dari sedikit penjelasan tadi, perbedaannya adalah dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan TCP/IP hanya memiliki 1 layer, yaitu application layer. Serta dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringannya. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 5 layer. Nah, terus kita lanjut ke layanan dan manfaat jaringan. Apa sih manfaat jaringan komputer itu? Manfaatnya itu adalah komunikasi cepat dengan orang-orang. Kita dapat mengkomunikasi dengan cepat kepada seluruh orang-orang yang ada di dunia. Terus potensi diskusi yang kaya seputar suatu topik. Lalu ada forum publik tempat banyak orang dapat berkontribusi. Lalu pasti di setiap positif pasti akan ada hal negatifnya juga dong. Jadi hal negatifnya adalah apapun yang diposting online dapat mengikuti Anda selamanya. Jadi maksudnya adalah jika kita memposting suatu foto, jadi foto itu akan tersimpan di internet selama-lamanya gitu. Jadi kita nggak bisa menghapus foto itu gitu loh. Terus terdapat juga cyberbullying atau perundungan cyber. Terus yang ketiga itu adalah potensi pelanggaran privasi. Nah, jadi itulah penjelasan pada topik ke-6 di minggu ke-6 di kelas informatika. Sekian dari saya, Tirta Manusia Simaonsong. Terima kasih.